Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan pemilu tiap Kamis Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Ekspos kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi dan Proyeksi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara di tahun 2026. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara merupakan badan publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga segala sesuatu yang bertanggung jawab terkait dengan keterbukaan informasi publik harus dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Berbicara mengenai informasi publik, tidak lepas dari peran Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang memiliki peran secara krusial, di sisi lain menangani laporan pelanggaran baik pemilu maupun pilkada, dan di sisi lain juga harus menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Pada kesempatan podcast kali ini saya ditemani oleh kawan saya, Mas Irwanto. Apa kabarnya Mas Irwanto yang selalu ceria? Alhamdulillah sekali ya Mas Irwanto ya. Dan tentu pada kesempatan kali ini saya mengundang narasumber dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, yaitu Ibu Ratih Mutiara Permatasari. Bagaimana Bu kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mengkerucut berbincang-bincang mengenai keterbukaan informasi publik. Mungkin untuk menyingkat waktu, pertanyaan yang pertama langsung saja oleh Mas Irwanto kepada Bu Wakil. Oke, makasih Mas Jenny. Ya. Ceritakan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran. Monggo Bu. Kayak lagi dites ya Mas Jenny ya. Pertama-tama terkait dengan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Jadi ini ada dua divisi ya, ada penanganan pelanggaran dan juga data informasi. Nah, kalau penanganan pelanggaran sesuai dengan namanya, pastinya kita adalah yang menangani jika ada pelanggaran-pelanggaran, dugaan pelanggaran yang terjadi baik itu di pemilu maupun di pilkada. Nah, selain menangani dugaan pelanggaran, kita juga nantinya yang akan mendokumentasikan maupun mengolah data-data terkait ada laporan maupun temuan pengawasan gitu ya. Nah, itu kita juga di situ. Tapi juga selain penanganan, kita juga ada lagi. Jadi kita tugasnya itu banyak sekali Mas Irwanto. Jadi kita juga di penanganan pelanggaran itu nanti juga kita melakukan edukasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadinya nanti ketika ada pemilu lagi, ini masyarakat sudah teredukasi. Apa-apa saja sih yang menjadi larangan, apa-apa saja sih yang harus dihindari ketika ada pemilu, ada pemilihan gitu ya. Contohnya kampanye, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat kampanye. Jadi tidak ada lagi adanya pelanggaran gitu ya. Karena pastinya masyarakat itu kan pasti ini kelihatannya lazim. Contoh, money politik ketika kampanye. Kelihatannya lazim, lumrah. Katanya kalau mau datang ke kampanye ya disangoni gitu ya. Nah, padahal dalam konteks undang-undang itu namanya sudah masuk money politik. Nah, kalau itu terjadi, ada kejadian seperti itu, nah kita Divisi Penanganan Pelanggaran ini yang akan nanti menangani dugaan pelanggaran money politik itu salah satu contoh ketika kita penanganan pelanggaran. Makanya kita melaksanakan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat supaya nanti ketika ada pemilu dan pilkada itu masyarakat sudah teredukasi, sudah tidak ada lagi ini nih nggak ada kampanye, kita berangkat aja gitu ya. Memang sudah kesadaran untuk memilih pemimpin yang mereka dari hati nurani mereka ingin memilih yang terbaik pastinya menurut mereka. Kemudian satu lagi adalah di divisi kita yaitu data dan informasi. Di sini data dan informasi sesuai dengan namanya itu adalah kita yang akan melakukan basis pengolahan, kemudian analisis data informasi yang selama ini ada di Bawaslu, kita yang mengumpulkan, kita jadi gudang gede gitu ya. Kita gudang gede di situ ada data-data baik itu mulai dari tahapan, non tahapan, pemilu maupun pilkada itu kita ada di situ. Dan nantinya jadi ini data dan informasi ini yang nantinya ada yang namanya data informasi publik. Nah,
data informasi publik inilah yang kita ini Bawaslu data informasi divisi data informasi ini wajib memberikan akses kepada masyarakat supaya tahu ini ada data-data informasi yang masyarakat itu perlu tahu gitu ya. Nah itu tugas-tugasnya antara lain dari tugas divisi data dan informasi gitu Mas Irwanto. Oke, makasih. Ya. Oke Bu, saya menyambung pertanyaan dari Mas Irwanto tadi. Bu Kodim sudah menjelaskan, menyampaikan kepada kita semua terkait dengan tugas pokok dan fungsinya divisi penanganan pelanggaran dan data informasi. Tapi terima kasih Bu, sebelumnya kami sudah tercerahkan bahwa kita semua sudah tercerahkan di Bawaslu itu untuk divisi PP itu Bu Kodim itu memegang 2 divisi ya Bu ya, Ya. penanganan pelanggaran dan data informasi ya Bu ya. Makanya kan stafnya 2 ini Ya, Mas Jenny sama Mas Irwanto siap, Bu. gitu. Bu, saya mau bertanya terkait dengan apa program atau kerja-kerja Bawaslu yang sudah pernah dilakukan di tahun 2025 dan yang sedang dikerjakan saat ini dan nanti ke depannya Bu. Mohon untuk bisa di sharing-sharing kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih Mas Jenny. Ya, terkait dengan sesuai dengan temanya ya. Ya. Jadi ekspos kinerja divisi PP dan Datin ya, PP dan Datin tahun 2025 yaitu kita selama 2025 itu kan sudah tidak masuk pada tahapan pemilu. Nah, ini banyak yang tanya-tanya. Bawaslu ini ngapain ya kalau tidak ada pemilu? Ini kan nggak ada pemilu, nggak ada pilkada. Yang kita awasi apa? Nah, ini kita ini juga kerja gitu, kita ini kerja tetap melaksanakan kerja-kerja divisi maupun kerja-kerja kelembagaan. Nah, sesuai dengan kami di sini penanganan data pelanggaran dan data informasi merangkum ya, merangkum semuanya data-data digitalisasi karena kita ini kan sekarang zamannya digital. Ya. Jadi semua data-data data-data kepengawasan tahun 2024 dan yang lalu, misal pengawasan-pengawasan yang sebelumnya, kalau memang belum ada yang terdigitalisasi, maka kita digitalisasi di situ. Nah, kemudian juga ada juga kita data informasi itu kemudian mengikuti yang namanya Monef Keterbukaan Informasi pada bulan Juli yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dan hasilnya dengan lembaga publik informatif. Jadi kita ini di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara itu dianggap sebagai lembaga yang sudah informatif. Artinya kita sudah mengikuti standar nih dari Komisi Informasi kita ini dari KI, kita ini sudah mengikuti standar, kita sudah terbuka nih kepada masyarakat. Artinya kita ada data-data yang memang terbuka kepada akses. Di sana bisa dilihat di websitenya, di websitenya PPID gitu ya, di websitenya PPID itu teman-teman masyarakat luas itu bisa membuka data-data terkait pemilu maupun kelembagaan yang kita upload di website tersebut. Itu. Baik Bu, berarti ini semua data dari semua divisi, nggak hanya untuk divisi penanganan pelanggaran dan data informasi Bu, ada semua divisi dari SDM, berdasarkan sengketa, iya, dan lain betul. sebagainya Bu ya. Semuanya Betul. aktif Jadi ya Bu, kita, Bu, ya? iya betul. Jadi tadi kita katakan tadi bahwa data informasi ini ya gudang besar kita besar, yang menyimpan semuanya dari semua divisi. Ada divisi SDM, ada divisi pencegahan, humas. Nah, data-datanya itu tak ada penyelesaian sengketa dan hukum gitu kan. Nah, kita simpan digitalisasi di data informasi. Nah, di situ kita juga ada data yang kalau tadi ada data yang terbuka ya, teman-teman bisa lihat data informasi publik. Nah, data informasi publik ini bisa masyarakat itu bisa akses di website. Nah, ini juga ada data yang dikecualikan. Jadi kalau misalnya nanti masyarakat ada yang nanti menghubungi ya, butuh data-data informasi ini, kemudian menghubungi. Misalnya ini petugas PPID-nya ini kan kebetulan Mas Jenny dan Mas Irwanto gitu ya, menghubungi lewat WA atau lewat websitenya PPID. Saya membutuhkan data mengenai pemilu di tahapan terkait apa katakanlah anggaran atau hasil pemilu pengawasan gitu ya, hasil pengawasan kampanye atau hasil pengawasan tahapan di tahapan ini gitu ya. Nah, kalau ternyata itu ada di
termasuk ada di data yang dikecualikan. Nah, maka kami dari Bawaslu berhak untuk menolak permintaan informasi tersebut, gitu teman-teman. Baik Bu, selanjutnya ini kan dari Bawaslu itu, dari PPID Bawaslu itu kan ada visi yang andal, mewujudkan PPID yang andal, kemudian profesional dan inovatif. Langkah kita ya Bu, sebagai lembaga publik, apa ya Bu untuk yang akan dilakukan Bu dari divisi, khususnya divisi data dan informasi? Ya, ya untuk tahun ini untuk program kerja dari divisi data dan informasi ini banyak Mas. Kalau untuk penanganan pelanggaran pastinya karena kita kan tidak menangani penanganan pelanggaran ya. Jadi tapi walaupun itu tadi termasuk penataan arsip dan lain-lain itu kami tetap melaksanakan. Nah, yang data informasi ini kan jalan terus gitu ya. Nah, salah satunya itu yang sekarang sedang dilaksanakan itu kami sedang membuat laporan layanan informasi publik tahun 2025 dan ringkasan layanan informasi publik. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam keterbukaan informasi. Nah, ini yang program utama ya. Kemudian yang berikutnya ini mumpung nih kita ini kan sedang tidak non-tahapan ya. Jadi kita melaksanakan tadi sosialisasi. Nah, yang berikutnya ini supaya teman-teman ini kan teman-teman staf seperti Mas Jenny dan Mas Irwanto, yang lain-lain masuk pimpinan itu besoknya kalau ada pemilu lagi ke depan itu sudah punya skillnya nambah. Jadi jangan karena tidak ada pemilu kita malah jadi tumpul kan gitu. Nah, itu kita adakan pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan itu diantaranya pelatihan penerimaan laporan. Nanti kalau ada penerimaan maupun temuan ya, jadi teman-teman sudah ada orang mau laporan, kita bingung nih mau ngapain. Nah, itu kita adakan pelatihan. Kemudian juga pelatihan membuat kajian awal dan kajian akhir. Nah, kemudian juga ada pelatihan untuk pembuatan dokumen. Nah, ini pelatihan dokumen ini supaya tidak tercecer. Jadi kalau misalnya tadi ada masyarakat yang membutuhkan data, kita sudah tahu nih, oh ada di sini gitu kan. Kita sudah terrapi dan terorganisir. Jadi tidak kemana-mana nih datanya. Kemudian juga ada forum grup diskusi. Nah, forum grup diskusi ini bisa kita kolaborasi dengan eksternal. Kita ada di Sentra Gakumdu. Kita bisa mengundang teman-teman dari kejaksaan dan kepolisian maupun dengan teman-teman Panwascam. Nah, FGD ini harapannya nanti selain di dalam bentuk kajian, nanti juga teman-teman mungkin bisa di podcast ini kita bisa mengundang teman-teman dari Panwascam, kita bisa sharing-sharing di sini karena ini namanya forum grup diskusi. Kemudian juga ada evaluasi capaian rencana kerja serta penyusunan kegiatan divisi tahun 2026. Nah, ini supaya kita ini besok tahun 2026 ini kita kerjanya terorganisir, tertata, seperti tadi ya, dalam Bawaslu ngapain. Nah, ini supaya kita tertata nih kerjanya setiap hari itu mau ngapain. Kemudian juga ada pelatihan penerimaan informasi publik. Nah, tadi sudah dijelaskan teman-teman masyarakat itu bisa meminta informasi kepada kami. Nah, informasi itu bisa disampaikan secara langsung dengan datang ke Bawaslu maupun dengan mengirimkan permintaan secara tertulis. Nah, ini ada cara-caranya bagi teman-teman namanya penerima layanan permintaan informasi ya Mas? Permohonan informasi. Nah, ini tadi berarti nanti ada tata caranya Mas. Jadi kalau orang bertamu kula nuwun. Nah, ini nanti yang tuan rumah nih seperti apa gitu kan. Nanti ada tata caranya sesuai dengan kaidah-kaidah dari keterbukaan informasi. Kemudian juga ada sosialisasi serta diskusi publik yang nantinya kita tadi seperti tadi sudah disampaikan ini kalau ada sosialisasi kepada masyarakat ini nanti pada saat masa tahapan pemilu ini kita sudah enteng lah ya teman-teman masyarakat itu sudah tahu
apa yang tidak boleh dan apa yang boleh ini saat pemilu. Kemudian juga ada rapat kerja teknis persiapan produksi media edukasi seperti itu tadi. Kita sosialisasi juga di media sosial itu di IG maupun poster maupun video seperti ini gitu kan. Nah ini kan perlu persiapan. Nah makanya diadakan rapat kerja teknis persiapan produksi. Kemudian jadi kan apa nih teman-teman staf ini nanti menyiapkan nanti temanya apa Bu? Oh iya nanti saya berarti mau temanya ini gitu, mau mengundang ini gitu kan. Nanti teman-teman bisa membuatkan itu kita bahas bersama-sama di rapat kerja teknis. Kemudian ada juga nanti yang kerja rutin ya kalau kita, yaitu persiapan penyusunan dan pemutahiran daftar informasi publik tahun 2026. Itu dalam 1 tahun kita ada 2 semester. Jadi per 6 bulan sekali kita mengunggah yang namanya daftar informasi publik. Nah ini biasanya tugasnya siapa Mas? Divisi data dan informasi oleh oleh stafnya itu biasanya ya ini Mas Jenny sama Mas Junto juga gitu kan. Nah kemudian juga ada evaluasi, yang namanya kita program kerja pasti ada evaluasi supaya nanti kita ada refleksi apa yang perlu kita perbaiki, apa yang sudah tercapai dalam program-program kerja kita yang sudah di awal tahun ini kita sudah rencanakan, yang belum tercapai mana, yang sudah tercapai mana. Jadi kita kerjanya itu terukur itu ya Mas ya. Nah itu juga kita juga yang ingin, ini ada satu lagi itu podcast ya, sebenarnya kayak di sini itu ada optimis, tapi ini kayak segmen dari optimis itu terkait dengan obrolan mengenai penanganan pelanggaran. Jadi namanya itu populer podcast penanganan pelanggaran gilar-gilar. Jadi harapannya itu nanti kita di sini bisa mengundang teman-teman Panwascam atau mungkin bisa teman-teman staf gitu ya, sharing-sharing mengenai penanganan pelanggaran pada saat pemilu dan pilkada yang sudah ditangani pada tahun berikutnya. Gitu Mas. Oke Bu, terima kasih, sangat panjang dan lebar padat dan sangat jelas Bu Kotip, terima kasih sekali. Oh ya Bu, di tahun 2025 ini kan kita ada satu permohonan informasi yang masuk ya Bu ya, mungkin dari teman-teman dari sahabat Bawaslu dimanapun berada tadi sudah disampaikan oleh Bu Kordip terkait dengan permohonan informasi itu kan, kalau saya menangkap dari informasi yang disampaikan oleh Bu Kordip, kita bisa memohonkan informasi baik secara online maupun offline ya Bu ya. Tadi disampaikan sama Bu Kordip juga bisa datang langsung menemui layanan di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, dan kalau yang lebih mudah lagi bisa melalui website PPID ya Bu ya, PPID Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, atau bisa langsung WhatsApp di WhatsApp Center Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Cukup apa ya Bu ya, karena ini waktunya sudah panjang lebar, atau Mas Irwanto ada pertanyaan lagi untuk Bu Kordip? Cukup Mas. Bu Kordip, ini pertanyaan, ya bukan pertanyaan ya Bu ya. Terakhir Bu, untuk teman-teman atau sahabat Bawaslu penonton program Optimis, harapan atau pesan-pesan, monggo Bu silakan untuk kedepannya biar masyarakat itu bisa mengakses informasi lebih mudah, dan harapan dari kita itu kepada masyarakat apa Bu kepada teman-teman penonton? Terima kasih Mas Jenny. Terkait pesan-pesan ya, mungkin untuk masyarakat, sahabat Bawaslu semua, ini silahkan untuk jika membutuhkan informasi gitu ya terkait dengan pelayanan informasi maupun data-data mengenai kepemiluan, ini silahkan untuk menghubungi ya, bisa baik secara online maupun offline, nanti bisa ke websitenya Bawaslu gitu ya, nanti ketemu dengan teman-teman staf di sini gitu kan. Nah harapannya nanti dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu, utamanya dari Divisi Penanganan Pelanggaran, ini juga nantinya ini tidak hanya jadi angin lalu ya, tidak hanya jadi sebatas konten-konten di media sosial, tapi juga
mengena di hati teman-teman masyarakat di sahabat Bawaslu. Jadi nanti oh iya, saya ingat nih kemarin di Bawaslu Banjarnegara itu membuat konten mengenai sosialisasi money politik. Oh, money politik itu. Nah, jadi harapannya itu kita konten-kontennya itu memang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Bisa mencerahkan ya Bu ya, Iya, masyarakat. iya. Jadi harapannya itu nanti bahwa kinerja-kinerja PP Datin itu ya bisa terukur, terorganisir, dan juga bisa dijadikan sosialisasi yang benar-benar mengena ke masyarakat terkait edukasi dan sosialisasi ke masyarakat mengenai kepemiluan. Itu Mas Jin. Oke. Terima kasih Bu Kordip atas sharing yang sangat luar biasa ini. Demikian. Terima kasih Bu Kordip Penanganan Pelanggaran atas sharing yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kordip bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu tentunya kepada sahabat-sahabat Bawaslu baik yang ada di sini maupun yang sedang menonton program Optimis kita. Demikian podcast pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe, oke bro.